Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai New Service Innovation atau pelayanan inovasi baru. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alia Gina Sekar Pangestika, yang kedua ada saya sendiri Julian Chandra Trisandri, yang ketiga ada Dina Amaliana, yang keempat ada Farah Zuhra Herdani, yang kelima ada Nia Susilawati, yang keenam ada Muhammad Hafiz Fadil, dan yang terakhir ada Jihan Sumitra. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Alia Gina. Jadi silakan. Perkenalkan, nama saya Alia Gina Sekar Pangestika dengan NIM 2021 Next. Di sini saya ingin menjelaskan pertumbuhan jasa. Secara tradisional, literatur memandang layanan jasa berbeda dari produk. Ini karena teori inovasi telah berkembang. Di seputar perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di hampir semua industri, telah terjadi pertumbuhan besar dalam pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia bagi perusahaan. Kedua, pertumbuhan dalam layanan bisnis padat, pengetahuan atau KIPS. Pertumbuhan teknologi komunikasi informasi selama tahun 1980-an dan perkembangan internet pada tahun 1990-an telah memasuki abad ke-21 yang menyebabkan sejumlah besar uang dihabiskan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka siap untuk bersaing. Selain itu, pengenalan beberapa sistem bisnis seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP telah menyebabkan penurunan biaya yang signifikan dan peningkatan efisiensi. Next. Yang ketiga, outsourcing dan pertumbuhan pelayanan. Literatur akademis telah mengidentifikasi sejumlah keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dari perusahaan outsourcing, yaitu pertama, pengurangan biaya operasional, kedua, kemampuan untuk mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel, ketiga, kemampuan untuk fokus pada kompetensi inti, keempat, akses ke kompetensi dan keahlian eksternal industri terkemuka. Namun, ada juga literatur yang muncul yang menyoroti kelemahan dan risiko yang terkait dengan pengaturan outsourcing skala besar, khususnya di mana fungsi bisnis non-periferal diperhatikan. Ini menyoroti risiko menjadi bergantung pada pemasok dan menarik perhatian ke biaya outsourcing tersembunyi lainnya, seperti kemungkinan hilangnya pengetahuan penting, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi inti sebagai risiko utama. Risiko lain yang sering diabaikan terkait dengan kebocoran informasi yang lebih luas, yang muncul ketika organisasi bisnis berkolaborasi untuk mendapatkan akses ke pengetahuan dan keahlian yang tidak dapat mereka kembangkan sendiri. Next. Lalu ada jenis layanan yang berbeda. Setiap sektor ekonomi jasa seperti rekreasi, amal, layanan publik, layanan keuangan memiliki serangkaian tantangan spesifiknya sendiri. Seperti tabel berikut. Next. Lalu ada teknologi dan pengembangan layanan baru. Penerapan berbagai teknologi dalam konteks produk layanan yang ada telah mengubah cara penyampaian layanan dan karenanya memunculkan pengembangan produk layanan yang sangat inovatif. Berbeda dengan peningkatan signifikan teknologi dalam pengembangan layanan inovatif dalam praktiknya. Literatur sebagian besar telah mengabaikan dan gagal menjelaskan peran teknologi dalam pengembangan layanan baru. Proses pengembangan layanan baru yang secara tradisional dilakukan oleh Departemen Pemasaran kini harus melibatkan tim teknologi dalam pengembangan layanan berbasis teknologi. Teknologi juga dapat mengubah struktur proses pengembangan layanan baru. Lalu, layanan baru dan model bisnis baru. Pelanggan biasanya tidak dapat membuat konsep atau memvisualisasikan manfaat produk, konsep dan teknologi baru yang revolusioner dalam industri penerbangannya, terutama Flight terus melakukan inovasi layanan baru. Pada tahun 2006, Flight meluncurkan fasilitas check-in online pertama di Buster, itu juga yang pertama memberi pelanggan kemampuan online untuk memilih kursi sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Julian. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Julian Chandra Trisandri, NIM saya 2021 Yang pertama yaitu ada tabel 15.3 yang mengilustrasikan bagaimana inovasi jasa lain telah merevolusi sektor industri. Di sini saya akan mengambil tiga
contoh perusahaan, yaitu yang pertama ada company Airbnb, industri sektor yaitu accommodation, new service is a website for people to list, find, and rent lodging. Second company is eBay, industry sector online option. New service is a way of buying and selling through a community of individual users. Last company is Uber, industry sector is transportation. New service is smartphone user can organize private trip requests from Uber driver who use their own car. Selanjutnya ada ciri layanan dan perbedaannya dari produk. Dalam literatur pemasaran, banyak perbedaan antara barang dan jasa dibahas. Secara signifikan, perbedaan ini disebut sebagai karakteristik layanan dan diidentifikasi sebagai intangibility, heterogeneity, dan simultanitas. Ketiga karakteristik utama yang membedakan layanan dari produk dengan interaksi dengan konsumen merupakan karakteristik pembeda utama dalam pengembangan layanan. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa sementara pengembangan penawaran, pengembangan proses, dan pengembangan pasar terjadi secara bersamaan dalam industri di mana layanan mendominasi, pengembangan proseslah yang penting. Di sini ada gambar yaitu mengenai jasa sebagai suatu proses. Yaitu ada jasa sifatnya adalah heterogen, yang kedua ada jasa diproduksi dan dikonsumsi serentak, selanjutnya jasa tidak berwujud, selanjutnya ada jasa itu fana, dan yang terakhir ada jasa diproduksi bersama oleh konsumen. Klasifikasi inovasi layanan, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama ada dari Bose, Allen, dan Hamilton pada tahun 1982. Produk baru ke dunia adalah produk baru yang tidak hanya mewakili tantangan baru yang besar ke pemasok, tetapi juga terlihat tenang baru di mata pelanggan. Lini produk baru adalah produk baru itu mewakili tantangan baru yang besar bagi pemasok. Yang kedua ada dari Lovelock pada tahun 1984. Inovasi utama layanan baru untuk pasar umum belum ditentukan. Inovasi biasanya didorong oleh informasi dan teknologi berbasis komputer. Layanan baru untuk pasar saat ini dilayani adalah penawaran layanan baru untuk yang sudah ada pelanggan suatu organisasi, atau meskipun layanan mungkin tersedia dari yang lain perusahaan. Peningkatan layanan adalah perubahan fitur layanan yang saat ini ditawarkan. Perubahan gaya adalah yang paling umum dari semua jasa baru. Bentuk sederhana dari perubahan yang terlihat itu berdampak pada persepsi pelanggan, emosi, dan sikap. Dengan gaya perubahan itu tidak mengubah layanan secara mendasar, hanya penampilannya. Yang terakhir ada proses pengembangan layanan baru. Pengembangan layanan baru dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses. Pengembangan penawaran layanan baru ini pembuatan ide hingga peluncuran pasar. Pengembangan penawaran adalah kombinasi dari pengembangan atribut produk atau layanan inti dan proses yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi, membeli, dan mengonsumsi layanan. Pertumbuhan layanan. Istilah ekonomi berbasis pengetahuan telah diperkenalkan untuk menandai beberapa perubahan utama dalam perkembangan ekonomi selama 20 tahun terakhir. Tetapi, ketika kita berbicara tentang inovasi, bagaimana seharusnya kita memandang layanan? Secara tradisional, literatur memandang layanan sebagai sesuatu yang berbeda dari produk. Ini karena teori inovasi telah dikembangkan di seputar pengembangan sains dan teknologi. Intangibilitas, layanan jelas mempersulit pandangan tradisional untuk merangkul atau memahami inovasi dalam layanan. Pengaruh teknologi secara umum dan teknologi komunikasi informasi pada khususnya tidak bisa dilebih-lebihkan. Di hampir semua industri telah terjadi pertumbuhan besar dalam pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Dina. Perkenalkan, nama saya Dina Maliana dengan NIM 202104100255. Pertumbuhan besar dalam layanan minyak. Kelangkaan peralatan dan personel terampil pada saat investasi besar-besaran dalam eksplorasi dan produksi minyak telah membuat biaya jasa minyak melonjak. Meskipun harga minyak anjlok, layanan minyak di pasar jasa ladang minyak global diharapkan tumbuh dari 350 miliar pada 2014 menjadi 521 miliar pada 2018. Namun, ada juga literatur
yang muncul yang menyoroti kelemahan dan resiko yang terkait dengan pengaturan outsourcing skala besar, khususnya di antara fungsi bisnis non-periferal diperhatikan. Ini menyoroti resiko menjadi tergantung pada pemasok dan menarik perhatian kami ke biaya outsourcing tersembunyi lainnya, seperti kemungkinan hilangnya pengetahuan penting, khususnya dengan berkenan dengan kompetensi inti, sebagai faktor risiko utama dalam outsourcing. Literatur akademis telah mengidentifikasi sejumlah keuntungan yang diharapkan yang dapat diperoleh perusahaan outsourcing ini, termasuk pengurangan biaya operasional, kemampuan untuk mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel, kemampuan untuk fokus pada kompetensi inti, akses ke kompetisi, dan keahlian eksternal yang terkemuka di industri. India dan globalisasi berinvestasi dalam R&D untuk inovasi layanan. Cisco, pembuat switch dan router jaringan terbesar di dunia, telah membuat salah satu komitmen R&D terbesar di India. Cisco memilih India sebagai lokasi untuk memperluas visi globalisasinya karena India memiliki tenaga kerja yang sangat terampil, pemerintah yang suportif, pelanggan yang inovatif, dan mitra kelas dunia. India telah memperoleh keuntungan dalam pertumbuhan yang sangat besar dalam layanan karena India menuai keuntungan dari kegiatan perusahaan offshoring ke ekonomi berupa rendah seperti India. Tingkat transfer pengetahuan dan kolaborasi fungsional lintas jarak dan budaya tidak diketahui, tetapi para ekonom mengharapkan India untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Berbagai jenis layanan. Sektor jasa sangat luas dan sangat bervariasi dari layanan publik dengan bentuk pendidikan yang dibiayai negara untuk 97% anak-anak di Inggris Raya, hingga layanan bisnis spesialis dalam bentuk desain dan pemeliharaan situs web internet. Setiap sektor ekonomi jasa seperti rekreasi, amal, layanan publik, layanan keuangan memiliki tantangan spesifiknya sendiri-sendiri. Namun, pada saat yang sama, perbedaan antara beberapa faktor ini menjadi kabur. Beberapa badan amal dan organisasi nirlaba menawarkan jasanya untuk bersaing dengan sektor swasta. Model pengembangan layanan baru. Literatur pemasaran berpendapat bahwa karena proses pengembangan produk belum digunakan dalam pengembangan layanan baru dan sifat dan karakteristik layanan yang berbeda, prosesnya menjadi serampang atau ad hoc. Namun, meskipun model pengembangan produk baru mewakili kerangka kerja yang berguna untuk mempelajari pengembangan layanan baru, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengintegrasikan pengaruh karakteristik unik layanan ke dalam proses pengembangan layanan baru. Model pengembangan layanan baru berasal dari model proses yang awalnya dibuat untuk pengembangan produk manufaktur. Model pengembangan layanan sekuensial atau stage gate. Model stage gate menerangkan proses yang lebih komprehensif dan berorientasi pada tindakan dibandingkan dengan pendahuluannya, metode pengembangan produk baru yang berurutan. Namun, titik umum dari model ini adalah bahwa keduanya dicirikan oleh urutan perkembangan linear kegiatan. Pada tabel 15.3 ini menjelaskan tentang model stage gate. Pengembangan produk atau layanan baru adalah proses berulang yang juga berlangsung setiap tahap komersialisasi atas peluncuran pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farajura Herdani. Perkenalkan, nama saya Farajura Herdani dengan NIM 20210400261. Next. Model pengembangan layanan bersamaan. Pengembangan layanan bersamaan atau rekayasa simultan mengatasi batasan jenis model sekuensial dan menawarkan cara yang lebih fleksibel untuk mengembangkan layanan inovatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempertimbangkan proses pengembangan layanan secara keseluruhan. Berikut adalah gambar yang menunjukkan bagaimana model pengembangan layanan bersamaan itu terjadi. Selanjutnya, inovasi layanan dan konsumen, perangkat penggunaan konsumen. Berikut adalah tabel yang menunjukkan masukan pelanggan ke dalam proses pengembangan layanan baru. Di sisi sebelah kiri adalah layanan baru tahapan pengembangan, sedangkan pada sisi tabel kanan itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, yang pertama adalah persiapan strategis. Aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan yaitu pikiran dan umpan balik tentang rencana jangka panjang. Yang kedua, ide generasi ditunjukkan dengan aktivitas kebutuhan negara, masalah, kritik layanan yang ada, mengidentifikasi celah di pasar, persyaratan layanan negara, nyatakan layanan baru, kriteria adopsi. Yang ketiga, penyaringan ide. Ditunjukkan dengan aktivitas sarankan fitur, manfaat, dan atribut yang diinginkan. Tunjukkan reaksi untuk konsep, menunjukkan tingkat niat membeli untuk konsep, indikasi penjualan dan ukuran pasar.
Yang keempat adalah analisis bisnis, ditunjukkan dengan aktivitas umpan balik yang mungkin tentang data keuangan, termasuk profitabilitas konsep, juga tingkat harga. Yang kelima adalah pembentukan tim lintas fungsional, ditunjukkan dengan aktivitas yaitu berpartisipasi dalam pemilihan tim atau bahkan menjadi bagian dari tim tersebut. Selanjutnya. Nah, yang keenam adalah desain layanan dan desain sistem proses. Ditunjukkan dengan aktivitas tinjauan dan kembangkan cetak biru bersama. Menyarankan perbaikan dengan mengidentifikasi titik lemah atau gagal. Amati percobaan pengiriman layanan pada personil. Yang ketujuh, pelatihan anggota. Ditunjukkan dengan aktivitas mengamati dan berpartisipasi dalam proses penyampaian layanan simulasi dan menyarankan perbaikan. Yang kedelapan, pengujian dan percontohan layanan. Ditunjukkan dengan aktivitas berpartisipasilah dalam proses penyampaian layanan simulasi dan menyarankan perbaikan terakhir dan perubahan desain. Yang kesembilan, ujian pemasaran. Ditunjukkan dengan aktivitas memberikan umpan balik tentang rencana pemasaran, komentar rinci terhadap bauran pemasaran, sarankan perbaikan. Yang terakhir adalah komersialisasi. Mengadopsi layanan sebagai percobaan, umpan balik tentang kinerja keseluruhan layanan bersama dengan peningkatan dari mulut ke mulut komunikasi pelanggan potensial lainnya. Next. Pengaturan layanan konsumen. Nah, di dalam pengaturan layanan konsumen ini, pelanggan juga mengambil peran sebagai pengguna dalam mengembangkan layanan baru karena sifat layanan yang tidak berwujud. Seringkali lebih mudah untuk memodifikasi layanan relatif terhadap produk manufaktur. Karena alasan ini, konsumen seringkali menguji layanan setelah peluncuran pasar mereka, bukan selama tahap awal pengembangan layanan tersebut. Next. Studi kasus mengembangkan layanan baru di eBay. eBay adalah studi kasus ini mengeksplorasi kesuksesan yang luar biasa eBay dan menggambarkan bagaimana perkembangan layanan baru yang berkelanjutan telah memungkinkannya untuk tetap menjadi situs lelang terkemuka dunia dan memberikan hasil finansial yang luar biasa bagi investor. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mia Susilawati. Saya Mia Susilawati, NIM 20216410267. Pendahuluan. Didirikan pada September 1995, eBay adalah dunia pasar online untuk penjualan barang dan jasa oleh berbagai komunitas individu atau usaha kecil. Pada hari biasa, ada jutaan item yang tersebar di eBay. Orang-orang membeli dan menjual barang dalam ribuan kategori, dari barang koleksi seperti kartu perdagangan, barang antik, boneka, dan peralatan rumah tangga, hingga barang-barang praktis lainnya. Pembeli memiliki opsi untuk membeli item dalam format gaya lelang, atau item dapat dibeli dengan harga tetap, harga melalui fitur yang disebut beli sekarang. Bagaimana eBay bekerja? Sebelum menawarkan atau mendaftarkan barang untuk dijual, pembeli dan penjual harus mendaftar di eBay. Semua barang yang terdaftar di eBay bisa dilihat, termasuk pengguna yang tidak terdaftar. Tetapi untuk berdagang, membeli atau menjual, Anda harus mendaftar. eBay menerima pendapatannya dari penagih penjualan dengan biaya nilai akhir yang merupakan persentase dari tawaran dan ongkos kirim yang menang. Penggunaan sistem umpan balik oleh eBay memungkinkan vendor dan pembeli untuk melihat catatan perdagangan satu sama lain sebelum setuju untuk berdagang. Ini membantu pedagang asli untuk menentukan pedagang asli dari yang nakal. Pedagang baru harus membuktikan diri mereka sebagai asli sebelum orang lain akan berdagang dengan mereka. Kelahiran eBay. Lahir pada September 1995, nama aslinya adalah ActionWeb. Ide ini jatuh dari diskusi antara Pierre Audier dan tunangannya yang merupakan kolektor fish yang rajin. Dengan bantuan temannya, Jeff Cole, Audier meluncurkan ActionWeb, diresmikan pada tahun 1996 dan mengubah namanya menjadi
eBay di tahun 1997. Model bisnis. eBay mendukung keinginan untuk menanggapi komunitas pengguna dengan mempekerjakan sekitar 5.000 orang. Sekitar setengahnya terlibat dalam dukungan pelanggan, dan sekitar 2% dari mereka berada di bidang teknologi. eBay tidak membutuhkan menghabiskan banyak uang untuk mencoba memahami apa yang diinginkan pelanggannya, karena pelanggannya selalu meminta dan menyarankan perubahan. Sistem teknologi yang dimiliki eBay diperkenalkan seiring waktu, memungkinkan perusahaan untuk melacak setiap gerakan setiap pelanggan potensial. Ini menghasilkan informasi kaya yang dapat ditindaklanjuti. Pengembangan layanan baru. Yang pertama, internasional. Tahun 2000 sampai 2005 memperluas pasar secara internasional dimulai dari Inggris, Jerman, Jepang, Italia, dan Australia. Tahun 2008, perusahaan eBay telah berkembang ke seluruh dunia, memiliki ratusan juta pengguna terdaftar, lebih dari 15.000 karyawan, dan pendapatan hampir 7,7 miliar dolar. 2. Sistem pembayaran online, PayPal. Pada tahun 2002, eBay membeli PayPal, sistem pembayaran online terbesar di dunia, dan menghapus sistem pembayaran sebelumnya, yaitu Billpoint. Akuisisi ini memungkinkan eBay untuk melakukan perlunasan di luar layanan lelang, dengan mengurangi langkah pembeli dalam bertransaksi, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga itu mobile atau smartphone. Menawarkan penggunaan eBay secara wireless untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, eBay Shop. Tahun 2004 menawarkan konsep toko dalam situs, di mana mereka bisa mengarahkan konsumen untuk melihat lebih banyak barang dagang mereka. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Muhammad Hafiz Fadil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fadil dengan NIM 202-104-102-74. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mia. Bahaya, ancaman, dan tantangan eBay. Yang pertama, persaingan. Alibaba adalah raksasa e-commerce Cina yang menjadi ancaman eBay. eBay membebankan biaya transaksi kepada seller terdaftar, sedangkan Alibaba menggratiskan semua biaya transaksinya. Alibaba berfokus kepada pelanggan, sedangkan eBay mengutamakan produk sentris. Kedua hal tersebut menyebabkan customer dan komunitas pengguna eBay merasa eBay menjauh dari penggunanya. Yang kedua, penjualan dengan harga tetap. Pada tahun 2004, hal ini menjadi kontroversial karena dirasa menghancurkan budaya eBay, yaitu penjualan melalui lelang. Yang ketiga, penipuan. Banyak penipuan di eBay yang merugikan pelanggan maupun penjual, seperti penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dipesan, pembeli menawarkan pembayaran yang lebih banyak dari barang yang dibeli, dan banyak lainnya. Yang keempat, pasar yang matang dan pertumbuhan yang lambat. Terjadi penurunan margin yang tidak biasa pada eBay dan terjadinya persaingan di Cina pada tahun 2005. Yang kelima, sale bidding. Sale bidding adalah penawaran yang dilakukan sengaja oleh rekan dari penjual untuk menaikkan harga barang yang dilelang. Beberapa peneliti berpendapat bahwa sale bidding terjadi karena kurangnya kontrol identitas pada online auction yang berhubungan dengan IT artifak. Yang keenam, charity. eBay mengizinkan penjual untuk menyumbangkan sebagian dari lelang mereka, melanjutkan ke amal pilihan penjual. Programnya disebut eBay Giving Works di AS dan eBay for Charity di Inggris. eBay memberikan pengembalian dana sebagian dari biaya penjual untuk barang yang dijual melalui lelang amal.
eBay memblokir balasan komentar penjual yang negatif. Hal ini dinilai eBay memperlambat perdagangan, sehingga pada tahun 2008, eBay mengumumkan perubahan model bisnis tersebut. Perubahan ini menyebabkan kemarahan banyak penjual yang merasa tidak terlindungi oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Sumidra. Perkenalkan, saya Jihan Sumidra, NIM 20210410-281. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Muhammad Hafiz Fadil. eBay memblokir balasan komentar penjual yang negatif. Akhirnya, eBay memasang alat tambahan untuk melindungi penjual dan mempromosikan pasar dengan adil. Yang pertama, penjual dapat menambahkan daftar persyaratan pembeli untuk mencegah penawar yang tidak diinginkan. Penjual bisa memblokir pembeli yang terlalu banyak melanggar kebijakan, barang yang belum dibayar atau yang tidak terdaftar di PayPal. Yang kedua, penjual dapat meminta pembeli untuk segera membayar. Jika menggunakan fitur beli sekarang, penjual meminta pembeli untuk membayar segera menggunakan PayPal. Yang ketiga, penjual mudah dalam melaporkan masalah pembeli. Penjual dapat menggunakan pusat pelaporan penjual untuk melaporkan barang yang belum dibayar, pemerasan umpan balik, atau apapun masalah lain dengan pembeli. Next. Berikut ada tabel eBay akuisisi di tahun 2010. Firm acquired ada Milo, Business Shopping Engine, Country Unit States. Di tahun 2011, Alamula, Business Online Classifieds, Country Argentina. 2011, Firm acquired Zong, Business Payment Truck Mobile Carrier Billing, Country Unit States. Next. Kesimpulannya, Mike Whitman mengubah eBay dari grup domestik yang mengadakan lelang di 300 kategori menjadi perusahaan global yang beroperasi di 18 negara dan menawarkan 16.000 kategori. Dia memperluas berbagai barang yang dijual dari koleksi boneka hingga jet. Masalah penipuan tetap menjadi perhatian. Pendahuluan rekening simpanan akan membantu mengatasi masalah penawar palsu. Akun deposit akan memungkinkan presentasi dari tawaran yang berhasil. Untuk dipotong secara otomatis atau eBay dapat menggunakan pemotongan otomatis dari kartu kredit pengguna. Next. Kesimpulan terakhir, sejak 2015, Devin Wenig bertanggung jawab atas tugas untuk terus mendorong pertumbuhan di eBay, dengan rencana besar untuk membentuk inovasi dan layanan baru. Pertumbuhan PayPal yang cepat menunjukkan masa depan yang cerah untuk perusahaan pembayaran digital. Sementara itu, eBay memiliki tantangan yang cukup besar ke depan untuk upaya membalikkan pertumbuhan darinya yang lambat pasar, sekarang tanpa bantuan PayPal penopangnya. Baik, mungkin sekian video presentasi dari kami kelompok 3 mengenai New Service Innovation. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.